Selamat sore anak-anak semuanya. Video ini saya buat karena ada request dari anak-anak untuk membahas beberapa nomor atau nomor-nomor yang ada hitungan di soal latihan alat optik untuk PH besok. Nah, untuk soal nomor 2, langsung saja kita lihat seorang siswa semula menggunakan kacamata -1 dioptri. Jadi kacamata yang digunakan semula -1 dioptri. Lalu dia memeriksa matanya ke dokter, mungkin karena kurang aman, dipastikan bahwa ternyata titik jauhnya telah kurang 40% dari semula. Maka buat kacamata yang harus dikoreksi sekarang itu harus berapa gitu. Artinya dia harus ganti kacamata dengan kacamata yang baru dengan kekuatan berapa. Nah, untuk itu kita cek dulu kacamata mula-mulanya. Dia menggunakan -1 dioptri sehingga fokusnya kita dapatkan -100 cm. Jadi kita simpulkan PR mula-mula titik jauhnya adalah 1/f, 1/s tambah 1/s aksen. Kita dapatkan PR-nya 100 cm. Lalu diinformasikan PR-nya sudah berukuran 40%, sehingga 40% dari 100 itu adalah 40. Bisa disimpulkan PR sekarang menjadi tinggal 60 cm. Maka kita akan dapatkan nilai fokus lensa yang dibutuhkan adalah dengan menggunakan rumus 1/f, 1/s tambah 1/s aksen, f-nya adalah -60. Lalu dapat disimpulkan bahwa kacamata yang direkomendasikan untuk digunakan sekarang adalah -5/3 dioptri. Berikutnya soal 3, yaitu kamera. Kamera yang fungusnya 5 cm mula-mula digunakan untuk mengamati objek atau memotret objek 1 meter. Jadi S-nya mula-mula 1 meter atau 100, fokusnya 5 cm. Kita dapatkan bayangannya atau jarak lensa terhadap film itu adalah 5,26 cm. Lalu dia memotret benda pada jarak yang jauh. Maka kita dapatkan 1/f, 1/s tambah 1/s aksen sebesar S aksen 5 cm. Atau dengan kata lain, jarak lensa terhadap film sekarang menjadi 5 cm ketika memotret yang jauh. Maka pergerakan lensanya harus sebesar, diselisihkan saja. Dari 5,26 menjadi 5, berarti 0,26 cm mendekati. Kenapa mendekati? Karena jaraknya semakin dekat terhadap filmnya. Soal nomor 5, saya memiliki titik dekat 40 cm PB-nya, mengamati benda dengan menggunakan loop dengan kekuatan 100 dioptri. Ini 100 dioptri ini setara dengan 10 cm ya. Perbesaran loop jika mengamati pengamatan akomodasi maksimum berapa? Nah, untuk akomodasi maksimum itu X-nya diletakkan di titik dekatnya, sehingga dia dapatkan 5 kali. Di manakah benda harus diletakkan akomodasi maksimum? Bayangannya harus di titik dekatnya, maka benda harus di mana? Gunakan rumus biasa, 1/f, 1/s tambah 1/s aksen, kita dapat S-nya adalah 8 cm. Tentang mikroskop, fokus objektif dan okulernya di sini 1 dan 5. Ini pastikan fokus objektif, karena ini adalah yang lebih kecil, dan okuler lebih besar, 5 cm. Beda dengan teropong, kalau teropong FOB yang lebih besar. Kalau mikroskop FOB lebih kecil. Dan benda ditempatkan pada 1,1 cm. Pengamatan dilakukan seorang bermata normal, besaran akomodasi maksimum. Nah, besarannya dua macam. MOB itu perbesaran biasa, S aksen OB per SOB, didapatkan S aksen OB 11, maka perbesaran objektifnya adalah 10 kali. Sementara MOK perbesaran loop, karena akomodasi maksimum, maka bayangan ditempatkan di titik dekatnya sehingga kita dapatkan 6 kali, maka perbesaran total tinggal kalikan MOB dan MOK, hasilnya adalah 60 kali. Panjang mikroskopnya itu adalah S aksen OB tambah SOK. S aksen OB tadi kita dapatkan 11, dan SOK kita temukan dengan rumus 1/FOK, 1/SOK tambah 1/S aksen OK. Ingat, S aksen OK didapatkan dari titik dekatnya.
akomodasi maksimum, bayangannya diletakkan di titik dekatnya. Sehingga kita dapatkan SOK-nya 4,17. Sehingga D-nya kita dapat aja 15,17 cm. Untuk nomor 9, teropong bintang. Pengamatnya adalah orang yang memiliki titik dekat 30 cm dan titik jauh 100 cm. Dan fokus okulernya 5 cm dan didapatkan pengamatan tanpa akomodasi 40 kali. Pertanyaannya, panjang teropong saat tanpa akomodasi. Panjang teropong itu kan FOB tambah SOK. FOB-nya sendiri belum dapat. Tapi diketahui berbesaran 40 kali, itu adalah FOB tambah dibagi SOK. FOB dibagi SOK. FOB kita dapatkan jika SOK tahu. SOK-nya kita dapatkan dulu dari seper FOK, seper SOK tambah seper S-aksen OK. S-aksen OK itu adalah min PR atau titik jauhnya. Titik jauhnya adalah 1 meter atau 100 cm. Kita dapatkan dari persamaan ini adalah SOK 100/21. Sehingga kita dapatkan FOB-nya tinggal kali silang, berarti 4000/21 atau 190,48 cm. Dan kita sudah mendapatkan D-nya, yaitu FOB tambah SOK, yaitu 4000/21 tadi FOB-nya, atau 190,48, tambah SOK-nya tadi kita dapatkan 100/21, sehingga hasilnya adalah 195,24. Lalu ketika pengamatan akomodasi maksimum, maka bayangan berada di titik dekat pengamat. Titik dekatnya tadi sebesar 30 cm. Maka kita dapatkan SOK-nya sebesar 30/7 cm. Maka pengamatan akomodasi maksimum itu menjadi 194,76 cm. Tinggal dijumlah aja ya. Maka pergeserannya harus berapa? Kita lihat dari 195,24 menjadi 194,76, tinggal kita kurangkan, yaitu sebesar 0,48 cm. Mendekatikah atau menjauhi? Kita lihat selisihnya. Makin kecil atau makin besar? Ternyata dari 195,24 menjadi 194,76. Itu mendekati lensa objektif. Soal berikutnya, ada sebuah teropong dengan panjang lensa pembalik 10 cm, lensa okuler 10 cm juga, dan pembesaran teropong 50 kali, dan tidak disebut di soal akomodasi atau tanpa akomodasi. Maka, jika tidak disebutkan, dia pasti tanpa akomodasi, dan mata yang mengamati pastinya mata normal. Sehingga, perbesarannya adalah 5 kali, 5 sama dengan FOB per SOK. SOK-nya kita ganti menjadi FOK karena tanpa akomodasi tadi. Sehingga 5 sama dengan FOB per 10, FOB-nya 50 cm. Dan panjang teropongnya adalah di FOB tambah 4FP tambah SOK. FOB-nya kita dapat 50, F pembaliknya diketahui adalah 10 cm, berarti 4 kali 10, tambah SOK-nya sama dengan FOK, yaitu adalah 10 cm, sehingga totalnya menjadi 100 cm.